Jadi Mengajar apa? iya. Jadi kalau saya mungkin saya sebut nama juga ya, biar tersimpan di sini ya. Iya, terima kasih Samia. Nama jelas nggak ya kalau pakai ya? Jelas ya. Jelas ya. Iya. Saya Trihastuti Nurrohimah di Aisyah, di pimpinan pusat Aisyah sebagai sekretaris pimpinan pusat Aisyah. Saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Communication Department. Komunikasi. Iya, iya betul. Ya. Apalagi ya yang mau ditanyakan ya? Iya. Mungkin kapan Ibu sudah masuk di Aisyah? Oh iya. Mungkin perjalanan Ibu di Oh iya, baik kalau begitu ya. Ya, jadi saya bergabung di Aisyah untuk di pimpinan pusat itu. Pertama saya menjabat sebagai sekretaris di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyah. Jadi kalau di Aisyah itu pimpinan pusat itu ada pimpinan pusat, kemudian kemudian kita memiliki di setiap pimpinan itu ada divisi atau namanya kita majelis atau lembaga ya. Ada majelis pendidikan, ada majelis kesehatan, ada majelis kesejahteraan sosial, majelis hukum. Terus kemudian juga ada lembaga seperti lembaga kebudayaan. Nah, ini saya di Lembaga Penelitian dan Pengembangan ya. Nah, kemudian menjadi ketua pada periode berikutnya menjadi ketua LPPA, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Aisyah. Kemudian dalam Muktamar 2015 ya, Muktamar 2015 pas 1 abad Aisyah, saya terpilih sebagai sekretaris di pimpinan pusat Aisyah seperti itu. Ya. Ya. Tapi saya sudah mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah sejak 1997. Iya, sudah lama sekali mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperti itu. Ya, ya. Apalagi ya? Kalau pusat apa yang beda antara pusat Aisyah dan gerakan Aisyah? Oh iya. Ya betul, jadi Aisyah itu adalah gerakan gitu ya, gerakan. Nah, gerakan kenapa kita mengenamakan gerakan? Karena gerakan itu kan selalu ada values, ada nilai, kemudian ada tindakan-tindakan kita lakukan, praksis tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, organisasinya adalah Aisyah gitu. Jadi Aisyah ini sebagai organisasi gerakan, organisasi gerakan seperti itu kalau Aisyah. Nah, struktur organisasi Aisyah itu ada mulai dari tingkat pusat ya, di tingkat pusat itu, kemudian di tingkat provinsi. Di provinsi ada, setiap level provinsi ada. Bukan kebetulan ya, Aisyah sudah bekerja di 34 provinsi. Semua provinsi kita sudah ada. Kemudian di 458 kabupaten kota. Iya, 450. Nah, itu hampir 90% lah dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Kemudian kami bekerja di tingkat cabang itu kecamatan ya, distrik. Di subdistrik. Kemudian desa. Kita bekerja di desa, puluhan ribu desa. Nah, jadi karakteristik gerakan Aisyah di abad kedua ini saya ingin mengatakan bahwa Aisyah itu memiliki lima gerakan yang kita positioningkan kuat gitu ya. Pertama adalah kita gerakan komunitas. Jadi untuk menjadi sebuah gerakan maka kemudian kita harus kuat di komunitas. Basis kita di komunitas harus kuat melalui kelompok-kelompok pengajian ya. Kemudian melalui ranting-ranting Aisyah, amal usaha Aisyah seperti itu. Nah, itu jadi satu adalah Aisyah itu kuatnya harus ada di komunitas. Yang kedua, kita memiliki amal usaha. Amal usaha itu seperti begini. Nanti bisa diterjemahkan kalau kami menamakannya amal usaha. Jadi kita punya lembaga-lembaga pendidikan seperti misalnya kindergarten, TK, PAUD ya, yang mulai dari PAUD untuk anak-anak itu kita punya sekitar 23.000 di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Aisyah. Kita mengelola SD, elementary school, ya. Kemudian mengelola SMP, juga memiliki SMA dan perguruan tinggi. Saat ini Aisyah punya 8 perguruan tinggi di Indonesia dan sudah ada 3 yang menjadi universitas.
Di Yogyakarta 1, di Bandung 1, dan di Surakarta 1. Ya, yang lainnya ada di Padang, Riau, Sumatera Barat, Banten, mana lagi ya? Pontianak, Kalimantan Barat. Itu khas untuk perempuan? Iya, itu bukan untuk perempuan, untuk laki-laki dan perempuan juga. Tapi yang mengelola Aisyah, yang mengelola Aisyah, semua kebijakan yang membuat Aisyah. Iya. Manajemennya juga dari Aisyah tentu. Iya, seperti itu. Ownernya gitu ya, pemiliknya adalah Aisyah. Nah, kemudian kita juga mengelola itu amal usaha ya, salah satu dari komunitas, yang kedua adalah amal usaha. Tadi di bidang pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan, Aisyah juga mengelola rumah sakit. Ya. Saat ini kita punya 16 rumah sakit. Iya, rumah sakit. Kemudian punya 90 klinik. Ya. Klinik. Itu termasuk di sosial? Di misi sosial Aisyah? Iya, makanya kita menamakannya amal usaha. Kita ada usahanya tetapi juga menjadi bagian dari amal soleh kita, seperti itu. Iya, betul. Terus kita juga tadi pendidikan, kesehatan gitu ya. Sudah punya banyak panti asuhan. Panti asuhan kita hampir 176 ya. Panti asuhan di seluruh Indonesia, karena memang apalagi saat ini misalnya COVID ini juga banyak anak-anak kita yang kehilangan orang tua. Nah, itu nanti kita juga punya mekanisme-mekanisme bagaimana meskipun dia tidak harus, konsep panti asuhan kita sebenarnya tidak harus tinggal di panti. Dia bisa tinggal di rumahnya masing-masing seperti itu ya. Tapi bagaimana itu menjadi pantauan, menjadi binaan dari Aisyah seperti itu. Nah, kemudian hukum. Kita memiliki Posbakom, Pusat Bantuan Hukum, ya itu kita sudah ada 27 Posbakom di seluruh Indonesia. Ya, kemudian itu bagian dari amal usaha Aisyah gitu yang menjadi ciri khas gerakan kita. Iya, seperti itu. Nah, kemudian ciri gerakan yang lain adalah kok saya lupa ya. Kita gerakan komunitas, gerakan ini, kemudian gerakan kita adalah gerakan Islam berkemajuan. Ya, Islam berkemajuan juga menjadi salah satu karakter dari gerakan kita yang ketiga ya. Makanya tadi bilang wasatiyah, kita Aisyah itu adalah organisasi otonom khusus Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah itu payungnya, kemudian dia punya organisasi otonom. Tetapi kalau Aisyah beda, otonom khusus. Iya, otonom khusus itu diberi wewenang oleh persyarikatan, oleh Muhammadiyah untuk membuat amal usaha dan berkegiatan persis seperti Muhammadiyah. Iya, dan seperti itu. Dan otonomi ini sejak kapan? Sebenarnya dalam sejarah kalau saya tidak salah itu sebelumnya itu Aisyah masih di bawah payung Muhammadiyah, tapi masih otonominya masih belum sebesar dari sekarang. Iya. Apakah mungkin Ibu tahu itu tahun berapa benar-benar Aisyah mulai sangat otonom? Iya, mungkin nanti saya akan pasti tahunnya ya. Tapi tahun 2000-an itu tahun 2000, Muktamar tahun 2000 itu kita sudah diberi otonomi khusus ya untuk mengelola amal usaha seperti itu. Tapi dengan otonomi khusus untuk mengelola itu sebenarnya sudah, nanti saya cek dulu kalau tahunnya ya. Tapi bahwa kemudian kita memiliki otonomi khusus itu seperti itu ya. Jadi kita Islam wasatiyah ya. Islam wasatiyah itu jadi nilai-nilai kita itu adalah juga Islam yang progresif, gerakan yaitu tadi Islam wasatiyah, maka kita menamakannya gerakan Islam berkemajuan. Nah, ciri yang keempat adalah kita gerakan perempuan berkemajuan. Gerakan perempuan berkemajuan di mana sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab kekhalifahan yang sama, punya tanggung jawab yang sama di dunia ini. Hanya yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Itu yang menjadi keyakinan Aisyah gitu ya, bahwa relasi laki-laki dan perempuan itu setara, ada harmoni antara laki-laki dan perempuan. Kodrat perempuan itu adalah anugerah yang luar biasa, tetapi tidak menghalangi perempuan untuk berkiprah di sektor publik. Iya.
Karena apa ya memang harus kita hargai betul penghargaan peran-peran reproduksi ini menjadi anugerah kita sebagai penerus peradaban seperti itu. Tetapi peran-peran reproduksi ini tidak menjadi halangan bagi perempuan untuk berkiprah di sektor publik. Makanya diskusi tentang kepemimpinan perempuan itu kita sudah selesai. Bahwa sudah selesai artinya ya memang perempuan itu harus berkiprah, menyumbangkan waktunya untuk organisasi, untuk gerakan. Nah, kita semua yang ada di Aisyah itu adalah volunteer. Iya, volunteer. Iya, betul. Semuanya adalah relawan kita yang ada di Aisyah ini seperti itu, ya. Nah, kemudian karakter yang kelima adalah gerakan kebangsaan, ya. Ya, gerakan kebangsaan karena memang apa yang dilakukan oleh Aisyah selama ini adalah juga bagian dari kontribusi program-programnya adalah juga berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa, bagaimana kemudian bicara tentang kemiskinan, bicara tentang isu kesehatan, bicara isu pendidikan, itu semua adalah isu-isu yang menjadi perhatian negara ini, negara bangsa ini seperti itu. Nah, itu 5 karakter gerakan Aisyah ya yang terus kita kuatkan gitu, kita kuatkan terus untuk positioning Aisyah seperti itu. Nah, Aisyah juga selain di Indonesia kita memiliki seperti Muhammadiyah kita memiliki cabang-cabang ya, cabang istimewa Aisyah. Kita ada 7, ada di Malaysia. Di Malaysia itu banyak program yang luar biasa, misalnya pemberdayaan ekonomi untuk pekerja migran, terus edukasi membuat sekolah-sekolah untuk anak-anak pekerja migran yang mereka tidak punya dokumen. Iya, tidak punya dokumen. Itu ibu-ibu Aisyah, gerakan Aisyah di sana memberikan pendidikan untuk anak-anak pekerja migran yang tidak berdokumen. Seperti itu, selain pemberdayaan ekonomi ya. Nah, kemudian juga terus mempromosikan Islam wasatiyah ini. Ya, biar orang mengenal bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam wasatiyah. Seperti itu, ya. Terus kemudian selain di Malaysia, di Mesir. Di Mesir cukup besar juga PCI. Kalau di Mesir apakah itu muncul dari mungkin perempuan yang pergi ke Mesir untuk belajar, terus waktu di sana mulai juga bikin organisasi Aisyah di sana? Exactly, iya betul sekali. Jadi itu adalah teman-teman yang dia bekerja di sana dan juga teman-teman mahasiswa yang ada di sana. Ya, di sana kita sudah punya PAUD. TK yang didirikan oleh Aisyah yang ada di sana. Dan juga. Itu, hanya untuk orang dari Indonesia atau tidak orang Mesir dan bebas. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Ya, itu di Mesir ya. Terus kemarin juga ada pemberdayaan ekonomi karena teman-teman di sana pengen mandiri untuk fundingnya, untuk pendanaannya. Mereka mendirikan namanya kemarin Production House. Iya. Itu Mesir, Malaysia, kemudian juga di sana kajian-kajian tentang keislaman yang wasatiyah juga menjadi kajian-kajian yang kejadian itu perempuan yang mengajar. Iya, betul. Di sana tapi juga ada PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Tapi juga ada Aisyahnya, ya. Memang masih lebih banyak di Muhammadiyah ya. Ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang pergi bersekolah itu belum sebanyak teman-teman laki-laki dibandingkan dengan perempuan seperti itu. Australia kita juga ada di Melbourne. Iya, di Melbourne. Ini juga ke teman-teman kemarin isunya terkait dengan senior lansia. Jadi untuk senior age ya, seperti itu. Kemudian juga anak-anak karena akan membuat TK di sana juga di Melbourne. Muhammadiyah sudah membeli lahan besar di sana untuk Muhammadiyah Australian College yang ada di Victoria. Nah, Aisyah nanti juga akan untuk TK-nya juga akan bersama-sama mengelola. Terus Malaysia Mesir, kemudian di Taiwan. Kalau Taiwan ini memang banyak ini campuran antara teman-teman buruh migran dengan teman-teman yang studi, baik student maupun dosen-dosen yang juga sedang sekolah di sana, seperti itu. Nah, memang banyaknya kita kalau di Malaysia, di Taiwan sudah punya PKBM itu karena banyak teman-teman migran Indonesia yang ada di Taiwan itu masih banyak lulusan SD, SMP, SMA, maka kemudian Aisyah membuat bersama dengan Muhammadiyah yang ada di sana membuat PKBM. Jadi untuk teman-teman bisa SD-nya lulus, SMP-nya lulus, seperti itu. Nah, kemudian Hong Kong ini agak baru. Hong Kong baru
Anggotanya sebagian besar adalah semuanya teman-teman buruh migran. Oke. Semua teman-teman buruh migran yang ada di Hong Kong. Ya. Jadi kebutuhannya kemudian di sana program-programnya lebih banyak pemberdayaan ekonomi. Ya. Setelah nanti teman-teman pulang ke Indonesia sudah tidak jadi pekerja migran, mereka sudah punya bekal. Iya, seperti itu. Kemudian Pakistan, ya Pakistan dan terakhir Sudan. Sudah. Iya, Sudan. Kita kemarin juga diminta oleh perempuan Muslim dari Kamboja. Iya, untuk kita punya kegiatan seperti pengajian tentang Islam gitu secara reguler. Tapi ini kemarin sempat terhenti sebentar karena teman-teman perempuan Muslim di Kamboja tidak boleh bertemu di kedutaan karena sedang COVID. Nah, kita akan mulai lagi bulan November ini untuk kajian-kajian Islam Wasatiyah. Jadi ini juga yang di luar negeri itu punya peran untuk mempromosikan Islam, bahwa Islam itu penuh perdamaian, Islam itu adalah saling membantu, Islam itu ajaran cinta kasih, seperti itu juga bagian dari misi yang kita bawa ke luar negeri seperti itu. Iya. Ini menarik sekali, wow. Karena yang saya coba meneliti itu dalam tesis saya itu adalah perkembangan pikiran Islam yang itu diproduksi oleh wanita sendiri, oleh perempuan sendiri. Jadi yang saya lihat sekarang mungkin prioritas Aisyah sekarang adalah perempuan menjadi itu seperti tokoh dakwah untuk mempromosikan Islam Wasatiyah dan Islam berkemajuan. Perempuan berkemajuan. Saya mau tanya, kalau untuk Islam Wasatiyah dan Islam berkemajuan itu dalam dakwah yang terjadi untuk perempuan, apa topiknya yang dimenjelaskan? Oke, iya, topik yang kita jelaskan ya. Iya, baik. Apa saya mungkin bayangin kalau Muhammadiyah mendakwakan ke Islam Wasatiyah, ada topik-topik. Yes, betul. Betul. Iya, pertanyaan yang sangat menarik sekali saya kira ini. Ya, betul. Nah, yang menjadi nilai dasar Aisyah itu adalah kita punya namanya keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu di mana terjadi relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu nilai yang sangat penting sekali. Maka kemudian di mana di situ nilai orang saling laki-laki dan perempuan saling membantu di dalam keluarga, tidak boleh menyakiti, misalnya ya tidak boleh menyakiti, orang saling kasih mengasihi, berbagi peran. Itu adalah di dalam keluarga sakinah itu yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan adalah keluarga sakinah. Mungkin nanti saya bisa berikan bukunya, tapi bahasa ya. It's okay ya. Kita punya buku namanya Keluarga Sakinah. Ini penting sekali karena ini kan sebenarnya juga bicara tentang bagaimana pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga. Iya, ya. Jadi isu-isu tentang bagaimana tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahwa istri itu juga bukan semata-mata pelayan suami, itu menjadi sangat penting sekali. Tapi harmoni, nilai-nilai kita itu harus setara dan saling membantu, seperti itu. Nah, itu isu keluarga sakinah ya. Jadi di dalam keluarga termasuk sebenarnya terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Iya, isu-isu kesehatan reproduksi ini kan sangat penting sekali ya, karena dimulai dari sini sebenarnya. Bagaimana misalnya ketika misalnya saling membahagiakan dalam berhubungan seksual pun tidak boleh memaksakan. Orang harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik, meminta dengan cara yang baik. Itu juga menjadi bagian dari ajaran keluarga sakinah itu. Terus termasuk ketika istri sedang menjalankan peran-peran reproduksi, itu kita juga sampaikan. Misalnya kita punya pembelajaran ketika istri sedang hamil. Ya kan, ketika istri sedang hamil bagaimana suami itu juga harus membantu istrinya. Iya, karena itu sedang menjalankan tugas mulia. Seperti itu ya. Karena kan banyak ayat-ayat juga yang ini ya mengatakan bahwa sebenarnya kalau istri sedang menjalankan peran reproduksi di Al-Baqarah itu kan
suami itu sebenarnya harus bertanggung jawab penuh pada istrinya, kan gitu ya. Ketika istri sedang menjalankan, suami harus bertanggung jawab penuh. Tapi kan itu jarang disampaikan di forum-forum pengajian, ya kan? Nah, itu juga menjadi hal yang menarik. Kemudian ketika istri sedang menyusui, itu juga bagaimana suami memberikan kasih sayang dan juga misalnya membantu pijat oksitosin kepada istrinya agar istrinya bisa memberikan ASI dengan lancar. Terus tugas pengasuhan anak juga menjadi peran bersama antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ini juga bagian dari materi-materi yang kita sampaikan ya, karena isu-isu reproduktif right, kesehatan reproduksi itu menjadi isu yang seakan-akan itu personal ya. Padahal ini adalah contoh nyata, contoh konkret bagaimana bentuk suami memperlakukan dengan baik terhadap istrinya, seperti itu. Nah, inilah yang sangat penting sekali juga menjadi isu yang sangat penting kita di kita gitu ya, terkait dengan mulai dari pengasuhan anak, mulai dari istri hamil sampai kemudian mengasuh anak, itu juga menjadi perhatian. Terus tadi ya pencegahan kekerasan, terus termasuk terkait dengan perkawinan ya. Perkawinan ini juga ada penting, misalnya kalau di Aisyah, bedanya Aisyah dengan Muhammadiyah, Aisyah tidak memiliki majelis tarjih. Majelis tarjih itu yang membuat fatwa. Ya. Itu tetapi yang ada adalah Muhammadiyah. Masih di dalam Ya, tetapi anggota-anggota majelis tarjih banyak dari Aisyah. Tetapi secara kelembagaan yang memiliki majelis tarjih untuk membuat fatwa itu adalah Muhammadiyah. Nah, disitulah kemudian kita memasukkan bagaimana isu-isu perempuan menjadi sangat penting untuk didiskusikan. Contoh gampang, contoh misalnya ya, ketika perempuan ingin, sekarang kan misalnya banyak perempuan yang kena kanker serviks, kanker payudara. Nah, ketika perempuan mau melakukan pap smear, ya kan, itu kan banyak istri suami yang melarang. Ya. Dan itu kan membuka aurat juga kan begitu kan. Nah, bagaimana Islam menjawab ini? Nah, kemudian kita katakan bahwa ini adalah kondisi untuk menyelamatkan nyawa manusia. Kalau orang tidak screening, kan dia bisa terkena kanker payudara atau kanker serviks, maka perlu screening. Nah, ini harus dilakukan karena apa? Demi menjaga nyawa manusia. Ini lebih maslahat, ya lebih di atas, di keselamatan manusia itu lebih penting dibandingkan dengan ya tadi kan tidak apa-apa dilihat dokter, dilihat ini untuk memeriksakan seperti itu. Ini juga menjadi salah satu materi pengajian yang kita sampaikan karena ini penting sekali. Itu masih masalah di Prancis, di Islam di Prancis. Iya, ini kita sampai buat tulisan gitu ya. Tulisan itu nanti mungkin bisa aurat ya, tentang aurat perempuan, bahwa di tengah situasi darurat karena keselamatan itu adalah segalanya, perempuan harus tetap diselamatkan. Dia itu dengan apa? Screening seperti itu. Nah, ini yang terus-menerus kita kita sampaikan, kita kontekstualisasikan nilai-nilai Islam itu. Kemudian juga termasuk nikah siri ya. Nikah siri ini juga jelas sangat tidak boleh ya. Karena fatwa Muhammadiyah jelas bahwa perkawinan di dalam Islam harus dicatatkan. Dicatatkan di mana? Di negara. Iya, karena kita juga hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, harus ikut hukum positif. Tidak boleh hanya hukum agama. Mengapa? Karena ini untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Ya, itu. Nah, ini kita juga terus menyampaikan, kita menolak betul nikah siri. Ya, termasuk kemarin ketika Kementerian Dalam Negeri ramai ya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa orang yang nikah siri boleh dicatatkan di KK, itu kita juga diskusikan. Apakah itu tidak akan melegalkan perkawinan siri seperti itu. Apa dampak untuk perempuan kalau betul. Apalagi juga kalau siri ya, kalau perkawinan anak, mereka itu maunya hanya siri. Ya, betul. Itu juga bahaya. Ya, betul. Nah, kita juga salah satu yang kita promosikan terus adalah kita juga melawan perkawinan anak itu. Itu ada di dalam keluarga sakinah. Meskipun secara definitif Aisyah tidak bicara tentang usia, tapi mensyaratkan bahwa untuk perkawinan yang sakinah, untuk sebuah keluarga yang sakinah itu harus secara psikologis usia harus cukup. Ini kan artinya bicara usia ya, psikologis ya, ekonominya cukup. Nah, seperti itu, pendidikannya yang baik karena akan mendidik anak-anak. Nah, ini juga menjadi jadi kita juga terus mempromosikan jangan sampai ada perkawinan anak. Sampai kemudian kita juga ada salah satu tulisan, nanti mungkin bisa disampaikan, kita cari-cari dulu ya, ada tulisan yang menjelaskan bahwa Aisyah itu tidak menikah umur 8 tahun,
tahun. No, itu salah. Aisyah itu diperkirakan menikah umur 16 atau 18 tahun. Karena usia dengan Asma kakaknya selisih 10 tahun kan begitu. Nah, itu juga kita jelaskan. Jangan sampai terjadi salah persepsi bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu usia 8 tahun, itu akan menjadi rujukan orang nikah anak. Nah, itu kita betulkan sejarah yang seperti itu. Itu kita sampaikan juga menjadi materi pengajian yang ada di kita. Ya, materi untuk edukasi tadi ketika bicara tentang perempuan berkemajuan tadi kita sampaikan itu juga. Ya, bahwa membenarkan pikiran-pikiran yang berbeda tadi ya, selain tadi bahwa perkawinan anak itu harus ada syarat-syarat tadi, harus matang secara psikis, ekonomi, itu juga menjelaskan sejarah bahwa sebenarnya tidak. Karena itu bisa juga menjadi argumen. Iya, bisa jadi argumen. Nah, ini menurut saya hal-hal yang sangat penting sekali. Sejarah selalu itu argumen untuk orangnya. Iya, padahal kan itu tidak ya. Terus kita sudah membuat tulisan itu yang kita sebar-sebarkan yang secara tertulis bahwa ini tidak benar. Ya, ini penting sekali ya. Terus ya kemudian juga termasuk isu poligami ya, karena kan fatwa Majelis Tarjih juga sudah jelas perkawinan dalam Islam berasas monogami. Itu fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya, seperti itu. Dan kita juga sering sampaikan di stories, cerita-cerita gitu di dalam pengajian, misalnya tidak pernah disampaikan hadis Nabi yang menyatakan bahwa ketika Ali menantunya Nabi meminta kepada Nabi, hei Nabi, ada orang yang melamar aku ya, karena ada orang yang pengen anaknya menikah lagi dengan aku kan gitu ya, Ali ya. Nah, Nabi kan sampaikan, Ali, Fatimah adalah darah dagingku, Fatimah adalah anakku. Kalau kamu menyakiti dia, aku juga akan sakit. Ya kan? Kalau kamu melakukan itu berarti itu menyakiti Fatimah. Kalau itu kamu lakukan, kalau aku menaruh telur di atas di tanganku, maka ini berarti telur ini akan matang, masak. Karena betapa aku tuh nggak rela. Kalau aku bersandar di pohon kurma, maka pohon kurma akan kering. Hal-hal seperti itu kan tidak pernah disampaikan di forum-forum pengajian. Yang lebih banyak misalnya kalau perempuan tidak patuh pada suami, maka akan dipukul. Kalau suami meminta kepada istri untuk berhubungan seksual, kamu tidak mau, maka kamu akan dilaknat malaikat. Nah, yang seperti itu yang banyak. Nah, kita coba pengen membongkar bahwa ada hadis-hadis, ada perspektif-perspektif lain yang perlu kita pelajari bagaimana Islam memuliakan perempuan. Iya. Itu beberapa materi-materi ya yang kita sampaikan di dalam forum-forum pengajian, termasuk tadi isu kepemimpinan. Nah, di Aisyah sendiri sebenarnya kepemimpinan perempuan di Aisyah misalnya gini, di dalam Muktamar Muhammadiyah, perempuan Aisyah itu sudah punya hak untuk dicalonkan, sudah punya hak memilih dan dipilih. Itu sudah punya hak memilih dan dipilih ya. Sudah sejak pemilihan di mana ya? Sudah agak, nanti kalau tahunnya saya lupa, tapi maksud saya kita sudah punya peluang secara struktural. Secara struktural itu ada kesempatan bagi perempuan di dalam pemilihan setiap muktamar. Muktamar itu kan 5 tahun sekali. Itu untuk memilih pimpinan di tingkat nasional, memilih pimpinan di semua level pimpinan. Ya, seperti itu. Nah, di tingkat nasional itu perempuan sudah boleh dicalonkan di situ, boleh dipilih. Ya, ini artinya sebenarnya kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Perempuan bisa menjadi pimpinan di Muhammadiyah dengan cara dipilih. Meskipun secara kultural kita harus terus berjuang agar. Dan ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi mungkin 10 atau 15 tahun belakangan ini sudah terjadi perempuan boleh dipilih dan memilih di dalam Muktamar Muhammadiyah. Ya, meskipun belum berhasil ya, tetapi bahwa struktur itu sudah tersedia. Ya, seperti itu. Nah, mulai tahun mungkin 10 tahun belakangan ini, sekarang ini pimpinan Aisyah, ketua umum pimpinan Aisyah, satu ketua umum itu sekarang menjadi salah satu ketua di Muhammadiyah. Iya, yang artinya apa? Artinya terlibat dalam rapat-rapat harian, dalam proses-proses pengambilan keputusan di harian. Iya, seperti itu yang 13 besar dia. Ya, seperti itu. Ini juga jadi dua hal ini juga lompatan untuk bicara tentang kepemimpinan perempuan secara nyata di internal sendiri ya, selain di eksternal seperti itu. Nah, kemudian juga
di majelis-majelis dan lembaga-lembaga di Muhammadiyah itu juga sudah banyak pimpinan-pimpinan yang perempuan dari Aisyah di tingkat nasional. Misalnya majelis lingkungan hidup sudah ada perempuannya, majelis hikmah sudah ada perempuannya, itu di tingkat pusat seperti itu. Nah, Aisyah pun di tahun 2015 langsung mengirimkan surat kepada pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah agar pimpinan wilayah Muhammadiyah juga mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, memasukkan tokoh-tokoh Aisyah yang ada di wilayah untuk menjadi pimpinan juga di Muhammadiyah di tingkat provinsi. Seperti itu. Nah, ya ini beberapa saya kira bagaimana perubahan-perubahan struktur, reformasi-reformasi struktural itu yang memberikan kesempatan kepada perempuan gitu ya. Untuk jadi tadi selain di majelis tarjih juga sudah ada perempuannya. Kemudian juga saat ini juga Aisyah juga sedang menggodok terus terkait dengan ulama-ulama Aisyah. Karena sebenarnya kita punya banyak potensi. Karena kita punya PTUM ya. PTUM tuh kita punya PTUM Perguruan Tinggi Ulama. Ya, jadi perguruan tinggi yang memang membentuk ulama-ulama Aisyah. Ya. Tapi ini kita punya PTUM tapi yang Aisyah kita namanya kan apa ya? Jadi selain Muhammadiyah itu, kalau Muhammadiyah kan laki-laki semua. Ya. Kita Aisyah juga. Jadi inilah yang akan dikadar menjadi ulama-ulama Aisyah. Kalau perguruan tinggi ulama Muhammadiyah dari Aisyah itu dari sejak kapan? Mbak Fen, saya tak lupa ya yang PTUM kita yang dekat UMY itu namanya apa Mbak? Perguruan Tinggi Ulama Aisyah itu apa namanya? PUTM. PUTM juga namanya? Perguruan Tinggi Ulama Tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah meskipun Aisyah ya yang ya. Oh iya. Namanya sama antara Muhammadiyah dan Aisyah ternyata. Perguruan Tinggi PUTM ya. Perguruan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Tarjih. Ya, Tarjih Muhammadiyah karena memang nanti harus ahli berfatwa ya. Ini saya sangat mau fokus di situ, Mak. Iya. Pendidikan. Oh ya maaf, bukan perguruan, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah. Iya. Satu untuk Muhammadiyah. Ya, satu untuk Aisyah. Ya, yang ada untuk Aisyah nanti dekat UMY. Boleh ke sana? Boleh sekali. Nanti saya carikan dulu kontak personnya untuk bisa diskusi ya. Ini kader-kader ulama-ulama. Oke. Nah, itu sejak kapan bukan untuk perempuan juga? Sudah lama sekali. Nanti tahunya pokoknya sejarah dan Iya, betul. Atau ini karena orang komunikasi jadi kayak ini. Tidak begitu memperhatikan tahu. Nanti dibuat note aja, nanti saya akan bisa bantu cari untuk ya. Iya. Sejak kapannya inilah yang saya harus biaya ini. Salah satu harus yang saya belajar nanti sejak. Ini Ibu itu sangat eksepsional di dunia Islam. Posisi perempuan sebagai ulama perempuan itu sangat eksepsional kan? Karena kalau di mungkin Timur Tengah atau di dunia Arab itu belum. Kawinnya itu masih laki-laki. Ya. Ada perempuan yang guru agama kan, tetapi tidak sampai ke ulama. Jadi kalau Aisyah juga menerima konsep ulama untuk perempuan. Iya. Nah, itu jadi ya PUTM Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Ya. Ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Ya. Nah, itu ya salah satu. Nah, selain itu juga sebenarnya kader-kader ulama Aisyah itu juga dibangun dari teman-teman yang sedang kuliah kayak di Mesir, yang perempuan-perempuan ya. Itu nanti dia pemikirannya akan progresif karena akan terus kita rawat bagaimana pemikirannya akan progresif seperti itu. Nah, jadi artinya selain PUTM juga ada jalur yang lain gitu ya. Jalur yang lain itu tadi lewat teman-teman yang sekolah seperti di Mesir, di Pakistan, dia akan punya pemikiran tapi nanti pemikiran Islam yang paham sekali tentang Islam mulai dari akarnya, sejarahnya, membaca huruf kitab kuning, Arab gundul gitu kan ya. Tetapi itu tadi dari PUTM dan yang satu tadi dari teman-teman yang bersekolah khusus sekolah agama di Mesir seperti itu. Nah, ini coba dihimpun di Aisyah untuk ada pertemuan rutin, mendiskusikan, mengkontekstualisasikan terus nilai-nilai itu seperti itu. Iya, termasuk isu-isu dulu ketika misalnya bagaimana ya ketika orang LDR gitu ya melakukan hubungan seksual secara LDR itu gimana menurut Islam, itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, boleh nggak kita sambil ini bervideo atau apa dengan suami kita karena jaraknya jauh, ini juga menjadi
wacana-wacana diskusi kan, ini diskusi tentang seksualitas ya seperti itu ya, dan itu juga menjadi isu yang seringkali ditanyakan karena ada banyak orang seringkali kan harus LDR seperti itu. Ini juga menjadi beberapa. Jadi isu-isu yang hari-harian ya. Iya betul sekali. Justru inilah yang sebenarnya isu-isu yang kita ada juga ulama perempuan dengan perspektif ulama pikirkan tentang isu-isu. Iya betul. Selain tentu saja ibadah yang sudah bagaimana sholat, bagaimana wudhu menurut Muhammadiyah gitu-gitu kan, bagaimana bacaan-bacaan sholat menurut Muhammadiyah yang fikih-fikih seperti itu, justru menjawab problem-problem keseharian itu menjadi sangat penting sekali. Termasuk sebenarnya isu kontrasepsi ya, bagaimana penggunaan alat kontrasepsi. Kalau di Islam memang tidak pernah menyampaikan, kalau bukan di Islam, di Muhammadiyah tidak pernah bicara tentang bahwa jumlah anak harus 2, enggak. Iya, tetapi kita memberikan rambu-rambu bahwa Islam mengajarkan janganlah meninggalkan generasi yang lemah. Artinya apa? Kalau memiliki anak harus penuh perencanaan, ya kan? Karena apa? Biar anak yang kita tinggalkan generasi itu tidak menjadi generasi yang lemah. Kita tidak mampu mengurusnya seperti itu. Nah kemudian artinya itu sudah bicara tentang KB kan sebenarnya, bagaimana mengatur kelahiran, bagaimana jangan menikah terlalu muda. Itu kan sebenarnya juga sangat perspektifnya sangat Islam sekali. Itu yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan di kita ya, termasuk itu ya, termasuk penggunaan alat kontrasepsi seperti itu tidak apa-apa sepanjang memang tidak merusak organ tubuh manusia, karena kan merusak, memotong dan sebagainya itu kan tidak boleh ya. Jadi silahkan menggunakan alat kontrasepsi, tetapi memang yang tidak merusak organ tubuh manusia itu rambu-rambu yang memang diberikan oleh Muhammadiyah ya untuk kesejahteraan dalam keluarga seperti itu. Terus apakah ada ulama perempuan dari Aisyah yang juga ikut Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang berorganisasi di tahun 2017? KUPI ya? Ya, KUPI sepertinya karena kemarin itu karena kita sudah punya banyak ulama-ulama sendiri kan, memang kita pengen membangun sendiri ya, karena organisasi ini cukup besar dan ulamanya cukup banyak seperti itu. Tapi kita juga sepakat sih dengan adanya bahwa harus semakin banyak perempuan-perempuan pemikir, semakin banyak perempuan-perempuan ini gitu ya. Ya seperti itu. Sepertinya pernah ada yang diundang itu nanti Bu Ais, seperti Bu Ais itu pernah diundang menjadi narasumber di sana, mewakili Ibu Ketua Umum, diundang sebagai narasumber di sana. Nanti mungkin bisa wawancara juga dengan Bu Ais ya, saya sampaikan di sana ya. Terutama terkait dengan bagaimana Islam, bagaimana. Nah, Muhammadiyah Aisyah juga punya buku bagaimana perempuan dan anak dalam perspektif majelis tarjih. Ya, nanti mungkin kalau bukunya masih ada saya kirim minta Mbak Feni untuk menyiapkan buku itu. Ya, tapi itu tadi ya bahasa ya. Iya itu jadi ada beberapa buku ya, itu yang misalnya buku penting yang terkait tadi dengan keluarga sakinah. Karena di keluarga sakinah di bab 1 itu jelas dia menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Itu yang penting menjadi dasar untuk bicara tentang keluarga sakinah seperti itu. Dan buku ini tertulis oleh perempuan. Ditulis oleh perempuan. Iya, oleh Aisyah. Iya. Jadi kami itu kalau menulis buku biasanya langsung diterbitkan oleh pimpinan pusat Aisyah. Jarang nama-nama kita dituliskan di situ. Ya, oleh karena itu biar itu adalah organisasi atau pemikiran lembaga gitu ya, lembaga organisasi. Iya. Juga saya mau tanya karena yang saya baca, saya juga baca banyak majalah dari Suara Aisyah sejak tahun 1926. Iya, baca itu gila itu. Iya betul. Ada semua di sana. Iya betul. Yang saya lihat itu sangat menarik di awal-awalnya itu kalau gerakan Aisyah itu fokus ke filantropi. Iya betul. Sekarang Ibu pernah menjelaskan ada peran yang sangat tinggi di pendidikan, di kesehatan, di juga tapi saya mau tanya ke usaha-usaha sosial. Sekarang apakah ini menjadi prioritas atau mungkin prioritas Aisyah sekarang lebih ke fatwa-fatwa membawa juga atau sama aja?
terus menerus kita lakukan. Betul bahwa gerakan filantropi itulah yang menjadi sebenarnya yang menjadi roh juga gerakan Aisyah ya. Jadi volunteerism, memberi itu sebenarnya menjadi kenapa kemudian Aisyah Muhammadiyah itu eksis sampai hari ini, karena memang karena didasari oleh gerakan filantropi. Ya, gerakan filantropi. Orang saling mau memberi. Kita ingat misalnya di awal-awal kalau misalnya mau membangun masjid, mau membangun, saya ingat ketika di Gorontalo orang mau membangun rumah sakit Aisyah. Siapa yang punya anak yang lulusan kedokteran, siapa yang punya anak lulusan perawat, ada yang punya kursi berapa, ya di Pangkep juga begitu, kita butuh kursi 600, siapa mau nyumbang 2, mau menyumbang 3, menyumbang 4, ya gitu. Jadi sekarang misalnya mau membangun TK, siapa yang punya tanah, siapa yang punya ini. Makanya mengapa banyak sekali orang-orang itu masih banyak menyumbang, percaya dengan Aisyah dan Muhammadiyah dengan mewakafkan tanahnya, uangnya untuk ini, karena memang kita sangat transparan dan kemudian juga betul-betul akan kita gunakan sesuai dengan apa yang memberi wakaf itu. Nah, inilah kemarin kenapa gerakan filantropi itu juga menjadi roh yang terus-menerus kita hidup-hidupkan. Karena kan filantropi tidak selalu uang ya, tidak selalu uang, tapi waktu, energi, tenaga. Kita rapat sampai nanti malam aja, saya nanti malam habis ini masih rapat sampai ketua umum sampai malam. Nanti pulang dari sini pulang jam 8. Itu kita biasa sekali karena kecintaan kita pada organisasi, bahwa kita membayangkan ya kita harus mempromosikan terus Islam wasatiyah. Karena sekarang ini tantangan kita sangat besar sekali. Perkembangan media luar biasa sekali, digital luar biasa sekali, pemahaman Islam yang sangat konvensional, konservatif itu luar biasa sekali di media sosial. Nah, ini tantangan yang luar biasa juga bagi Aisyah. Nah, oleh karena itu di dalam dakwah Aisyah itu juga kita menguatkan dakwah lewat digital. Instagram kita, Facebook kita, Twitter kita, website kita, itu terus kita terus kita kuatkan untuk berdakwah Islam wasatiyah, Islam yang berkemajuan, perempuan yang berkemajuan, dengan menjawab konteks-konteks isu yang kita hadapi. Karena kalau tidak, kita dihadapkan pada gerakan-gerakan Islam yang sangat baik, sangat liberal maupun sangat konservatif ini. Nah, kita harus terus membawa Islam itu ke tengah. Nah, salah satu jawabannya adalah kita akan menghidupkan ini ya lewat media sosial, dunia digital ini, karena hidup kita ya sudah sebagian besar orang-orang kan sudah membaca WhatsApp dari sini, kemudian membaca berita-berita yang mungkin tidak jelas. Beritanya itu salah satunya media sosial itu kita gunakan untuk mempromosikan Islam wasatiyah dan Islam berkemajuan, perempuan berkemajuan itu. Ini yang terus-menerus, itulah kenapa kita selalu kontekstual. Karena kita harus terus menjawab problem-problem ini dan harus mampu melihat sebenarnya tantangan-tantangan kita apa. Termasuk kita juga sedang mengembangkan mubalik kita yang dia bisa eye-catching juga di dunia digital. Ya kan? Karena kan sekarang banyak mubalik yang ada di YouTube. Banyak. Iya, itu yang sangat bertentangan dengan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam wasatiyah. Nah, itulah yang kemudian kita cari teman-teman yang bagus untuk bicara di YouTube. Kita juga harus berdakwah lewat media sosial seperti itu. Nah, ini juga bagian dari terus-menerus kita menyesuaikan perkembangan zaman. Dan Aisyah masuk ke dunia ini, mungkin perkembangan dakwah wasatiyah di against radical. Sejak kapan kira-kira? Lewat media sosial ini? Really intensely. Intensifnya ya sejak 2015 ya. Mulai 2015 sejak dunia digital sudah berkembang ini kita langsung mengembangkan media-media sosial kita, website kita juga kita perbaharui dengan lebih menarik. Nanti boleh dilihat ya, aisyah.or.id. Nanti saya mintakan semua alamat-alamat media sosial kita untuk bisa dilihat. Karena yang saya lihat mungkin sebelum tahun 2015 sudah ada ya gerakan radikal yang sudah mendakwakan di ruang publik, di private. Betul. Tetapi yang saya lihat dengan digital bahayanya itu informasi itu sangat cepat. Betul. Dan itu juga merubah cara pikir dan cara orang yang mau belajar. Betul. Kan? Lihat videonya, sudah tahu itu. Sangat gampang, sangat
putih atau hitam itu sangat dualitasnya itu sangat tinggi. Tetapi sebelum masuk ke dakwah digital, bagaimana Aisyah juga bagaimana Aisyah juga bikin dakwah against radical trends dan liberal juga. Sebelumnya di media apa? Iya, sebelumnya tentu kita lewat lewat kelompok-kelompok pengajian kita, karena kekuatan kami adalah di pengajian-pengajian di tingkat grassroots. Iya. Kalau kelompok pengajian itu di provinsi ada, daerah ada, di desa ada. Jadi di mana-mana ada kelompok. Betul sekali. Dan siapa yang mengaji di desa itu? Do you need like for example to have pesertanya? Masyarakat umum. Iya, masyarakat umum. Jadi misalnya seperti di desa saya ya, di Klaten tempat tinggal ibu saya. Itu setiap bulan 250 orang berkumpul untuk mendengarkan pengajian. Itu tidak setiap bulan, setiap minggu. Wow. Iya. Dan itu ngaji itu perempuan yang perempuan yang ada bapak-bapak juga, ada ibu-ibu juga, tapi memang sebagian besar kalau seperti itu perempuan yang paling banyak. Baru-baru seperti itu banyak sekali perempuan. Betul, perempuan, betul. Nah itu, jadi forum-forum pengajian itu kita terus juga di radio. Di radio. Dan sebelum itu mungkin korannya, newspaper. Iya, tapi memang kalau koran kan sangat terbatas sekali ya. Memang banyak kan ibu-ibu itu banyak di radio waktu itu. Yang sebelum ini ya, radio gitu. Ada radio. Iya. Kalau Aisyah belum punya radio, kita punya radio komunitas satu, tapi memang baru jangkauannya pendek sekali ya. Kita juga gunakan untuk di COVID ini juga untuk isu pengajian, kita minta udah mengisi juga di radio komunitas ya. Tapi yang paling banyak ya sekarang, kemarin kita bikin podcast lewat YouTube seperti itu ya saat ini. Tapi kalau sebelum ini kita dengan yang saluran-salurannya lewat kelompok-kelompok dakwah pengajian kita itu di tingkat desa, di tingkat provinsi, kabupaten, semua ada pengajian itu ya. Ya karena memang, dan tentu tulisan ya, majalah Suara Aisyah kita kan 1926 itu kita sudah ada majalah Suara Aisyah. Tahun ini berusia 95 tahun. Iya, tahun ini berusia 96. Isinya memang Islam wasatiyah. Dari 1926 ya. Sekarang Islam wasatiyah. Iya. Tapi apakah definisi Islam enggak, tentu Islamnya belum definisinya tidak berubah, tapi istilahnya kan kita tidak menggunakan Islam realitasnya yang berubah, tapi sebenarnya nilai-nilai yang kita bawa tetap sama. Bagaimana perempuan harus didorong untuk setara, bagaimana perempuan misalnya kalau zaman dulu kan perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan, perempuan untuk perempuan tidak boleh dipoligami, perempuan itu kan ide-ide pada waktu itu ya, tidak boleh nikah anak. Itu sebenarnya sudah ide-ide di Suara Aisyah sudah masa itu ya. Nah sekarang saat ini pun juga kita bicara tentang Islam wasatiyah, tetapi kan dengan dengan isu-isu yang kemudian berbeda sesuai dengan apa yang terjadi saat ini kan, seperti itu ya. Meskipun sebenarnya isu perkawinan anak juga masih banyak di Indonesia ya kan, terus isu nikah siri juga masih ada, poligami juga masih ada, itu masih ada. Iya, sunat. Nah, kalau sunat perempuan sebenarnya konteksnya agak berbeda ya. Sebenarnya konteksnya sunat perempuan di Indonesia itu banyak culture sebenarnya. Bukan FGM yang seperti kita pahami, kemudian orang dipotong klitorisnya, sebenarnya kan bukan seperti praktek-praktek di Mesir, Yaman, kan bukan seperti itu, tapi menjadi bagian dari kultur. Nah, Aisyah Aisyah itu mempromosikan itu karena yang banyak itu di Sulawesi Selatan. Itu hampir semua perempuan disunat sampai hari ini. Tetapi memang ketika saya tanya, ya memang ada katanya klitorisnya dibersihkan katanya begitu ya. Tapi sebenarnya kan nggak perlu ada, dan kita tanya di sana katanya itu menunjukkan bahwa dia Islam kalau sudah disunat perempuan itu. Nah, apa kemudian pesan-pesan kita sampaikan kepada ketika di kelompok pengajian? Oke, kan tidak bisa frontal ya. Gini aja, tetap saja bikin perayaan, tetapi tidak usah disunat anaknya gitu. Waktu itu terus, iya Bu, saya sudah bisa, saya bikin perayaan tapi anak saya nggak disunat. Masa ibu tega sih anaknya dibongkar-bongkar ini kemaluannya oleh
orang lain, oleh mbah dukun, kemudian diginikan, dan kadang juga sakit. Ada yang juga dipatok ayam seperti itu. Nah, kemudian kita juga katakan, pesan kita adalah bahwa kalau Islam itu mengajarkan orang berislam itu cukup membaca syahadat. Ada nggak aturan yang bahwa orang berislam itu harus disunat bagi perempuan? Nggak ada. Nah itu Bu, kita begitu cara mengajarkannya. Di dalam beragama tidak boleh berlebihan. Islam tidak boleh ketika kita beragama, cara beragama kita tidak boleh berlebihan. Itu Nabi juga tidak mengajarkan seperti itu. Nah itu yang pelan-pelan kita sampaikan, cara-cara pembelajaran kita karena kalau kita langsung mengatakan melarang dan sebagainya kan harus ada argumentasi kita jelaskan. Oh ternyata mereka mengatakan itu bagian dari Islam, masuk Islam. Waduh, coba kita lihat kalau masuk Islam apa syahadat. Oh iya, gitu-gitu. Jadi itu cara terus Atta yang juga kita ajarkan untuk kita ajarkan pokoknya yang penting nggak apa-apa, mau berpesta sebentar nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya Islam nggak boleh kita melakukan pemborosan, apalagi sampai berhutang. Banyak yang berhutang teman-teman di Sulawesi Selatan itu untuk melakukan pesta. Iya, tapi memang tradisi di Indonesia sebagian begitu. Nah, tapi kan kita berdakwah harus pelan-pelan ya, seperti itu. Dari mana sih yang paling ini seperti itu? Kita bikin mengumpulkan tokoh-tokoh agama waktu itu di Sulawesi Selatan untuk berbicara. Ya meskipun tidak mudah, karena tokoh-tokoh agama yang laki-laki mengatakan harus, karena itu adat. Nah, kita yang perempuan harus berhimpun nih. Kita katakan, masa tega sih Bu? Anak perempuannya dibegitukan. Iya ya Bu ya, gitu-gitu. Gimana cara kita harus resistensi, berstrategi harus seperti apa? Kita para perempuan di tengah dominasi budaya yang sunat perempuan seperti itu. Nah, memang masih ada ya banyak beberapa budaya seperti itu, tapi itu tadi contoh-contoh yang kita sampaikan. Kita ada satu tulisan juga di Suara Aisyah tentang sunat perempuan ini. Cuman nanti harus dicari dulu ya. Nanti diingatkan saja saya kadang jelas banyak lupa ini. Nah, itu ada satu tulisan kita terkait dengan sunat perempuan itu bahwa sunat perempuan itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena menyakiti perempuan. Jadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada menyakiti manusia, perempuan itu tidak boleh. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Seperti itu. Itu ada tulisannya Mas Rofik namanya. Mas Rofik itu dia sepertinya lulusan Mesir, kemudian sekarang sedang S3 di Amerika. Iya, dia menulis tentang sunat perempuan itu, dan di situ dituliskan bahwa tidak dianjurkan karena ada kekerasan di situ. Iya. Nah, dan kan saya kalau pergi ke Sulawesi, saya harus bawa tulisan itu karena background pendidikan saya kan tidak ada agamanya. Mana percaya kamu yang bicara Triastuti. Saya bawa tulisan itu nih, menurut. Nah, saya menjadi tukang bicara terus. Sebagai orang komunikasi ya, sekarang bagaimana strateginya berkomunikasi di komunitas. Tapi harus membawa rujukan-rujukan kayak gitu, harus kuat kita itu. Karena memang nilai agama itu tidak mudah ya, karena sudah begitu mendarah daging, melekat. Jadi itu perlu keteladanan. Nomor satu adalah keteladanan. Maka kemudian yang sering kali kita lakukan itu kita berangkat champion kita untuk berdakwah itu dari tokoh-tokoh agama yang progresif dulu. Seperti misalnya di Cilacap, Jawa Tengah, kami punya bapak tokoh ustadz yang sangat moderat. Kita pegang terus, kita suplai bacaan-bacaan yang progresif. Nanti kalau mengisi pengajian ini ya Pak isinya. Kita sering juga bikin pertemuan. Kemarin itu mengumpulkan tokoh-tokoh agama yang sering mengisi pengajian. Kita suplai mereka bahan-bahan bacaan yang dengan perspektif Islam berkemajuan itu. Ya, itu satu strategi dakwah kita ya. Dan ini butuh keahlian, butuh seni gitu. Untuk kemudian juga orang mau menerima kita. Itu seperti itu. Wow. Mungkin yang saya penasaran kan kalau Islam Wasatiyah itu di antara Islam radikal, antara Islam konservatif. Di mana batasnya? Nah itu juga sulit menjawab ya, karena sangat kompleks ya. Tapi kan sebenarnya lebih pada values ya. Tapi kemudian kalau kita buat batasan rigid memang mungkin agak tidak mudah juga. Misalnya saya menjawab pasti juga tidak tepat ya menjawab. Tetapi sebenarnya kita akan pada pada
values yang kita yakini, misalnya penghargaan terhadap pluralisme, penghargaan terhadap kehidupan, penghargaan terhadap manusia lain, kemudian bagaimana laki-laki dan perempuan itu setara, itu adalah nilai-nilai yang kita bawa, meningkatkan martabat manusia menjadi nomor satu, seperti itu. Ya, gimana? Tapi kalau Islam liberal, mereka juga bilang kalau nilai-nilai itu nilai-nilainya, kan? Iya, betul ya. Tapi itu nilai-nilai kita juga gitu ya, iya. Ah, ini saya tidak bisa menjawab ya pertanyaannya. Kemudian apa ya batasan-batasannya? Mungkin bukan ya ada beberapa isu, isu yang kita agak berbeda ya. Iya, mungkin ya. Jadi kalau nilainya itu sama, tetapi isu-isunya juga agak berbeda ya. Isu-isu lebih pada kemudian bagaimana kita isu, misalnya isu apa yang kita akan bicara ya. Biar saya ini mungkin bisa ada peta. Boleh. Saya mungkin mencontohkan satu. Misalnya isu tentang perkawinan sejenis. Ya, itu ini ya. Masuk di mana? Kita Islam ini kita juga belum menerima satu ya perkawinan sejenis ya. Karena apa? Karena manusia, keyakinan kita bahwa manusia itu hidup berpasang-pasangan, kemudian untuk melahirkan keturunan karena punya tugas yang mulia untuk membangun peradaban baru. Seperti itu. Iya. Itu salah satu ya, mungkin ya, salah satu batasan. Iya, salah satu, kalau maksudnya ketika memberikan contoh kan ini, karena nilai kita apa? Nilai kita bahwa manusia itu menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Untuk melahirkan keturunan. Salah satunya ya, meskipun meskipun orang punya anak dan tidak, itu adalah adalah pemberian Tuhan, tetapi kan ketika kita punya kesempatan kan itu kemudian menjadi salah satu cara untuk membuat peradaban baru yang ingin harus melahirkan generasi-generasi masa depan, seperti itu. Nah, itu salah satu values saya kira tadi yang terkait dengan ketika bicara tentang batasan ya, batasan seperti itu. Itu yang saya kira dan juga argumennya ke situ, karena kita sebagai manusia harus juga mereproduksi kan untuk membangun generasi ke depan. Iya, betul. Tetapi rejectionnya tidak ke argumen bahwa itu seperti kriminal atau bukan. Itu hanya untuk karena prioritasnya. Iya, betul. Iya, betul. Iya, karena memang prioritasnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau mungkin satu pasangan yang sejenis dikorbankan oleh masyarakat atau kita sangat menolak itu. Kita menolak dan juga mendukung tidak boleh kekerasan. Karena itu tidak boleh gitu ya. Kita hargai pilihan itu. Jangan orang kemudian melakukan persekusi. Ada cara-cara lain untuk, misalnya kalau ada tidak setuju, misalnya negara kan punya yang berhak membuat aturan dan sebagainya kan negara, misalnya seperti itu. Kemudian juga harus dengan cara-cara yang ma'ruf. Kalau misalnya kita mau berdakwah seperti itu, tidak boleh. Itu jelas. Kalau mau melakukan misalnya tidak setuju dengan melakukan kekerasan, penghukuman, penghakiman yang seperti ini juga masyarakat kadang lakukan seperti di Aceh itu juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Karena setiap manusia kan harus dihargai seperti itu. Saya mulai mengerti juga nilai-nilainya, tapi perspektif dalam idenya itu bagaimana itu. I start to Yeah. Kalau mungkin Ibu bisa menyebut satu isu lebih ke kelompok radikal yang mungkin Islam Wasatiyah menolak, itu apa? Itu tadi ya, satu yang radikal atau yang konservatif? Konservatif. Konservatif? Iya, sebenarnya yang juga sering itu yang jelas kita tolak itu kan termasuk nikah siri, poligami, ya kan? Nikah siri, poligami, terus perkawinan anak, seperti itu sebenarnya kan juga isu-isu yang menurut kita harus kita ini kan ya seperti itu. Termasuk memiliki jumlah anak yang banyak, seperti itu kan, masa sih istri akan dijadikan sebagai alat reproduksi, sebagai peran-peran melakukan fungsi-fungsi reproduksi terus-menerus seperti itu sampai anaknya 9, 10, itu kan sebenarnya juga tidak manusiawi juga gitu bagi seorang perempuan. Terus kemudian ketika perempuan harus tinggal di rumah, itu juga tidak banget bertentangan dengan, tidak pas lah ya, bukan nilai kita gitu kan. Kalau perempuan hanya kemudian dia tidak boleh kemana-mana, hanya boleh di rumah karena dia sudah dinikahi gitu, saya kira juga
tidak memanusiakan manusia, karena kan dia juga berhak untuk berekspresi, berhak untuk kemudian melakukan sesuatu untuk yang lainnya, berhak untuk bahagia, kan seperti itu ya. Itu saya kira. Jadi lebih pada ini ya isu-isunya ya. Ya, semoga sangat really is enlightening. Sangat mencerahkan. Terima kasih banyak. Apalagi ya saya mau cerita ya, terus kemudian sekarang gini ya, dalam isu-isu kontekstual saat ini kita misalnya bicara tentang isu lingkungan ya. Isu lingkungan, isu ekonomi, ini kan sebenarnya juga bagaimana Islam gitu ya. Islam juga misalnya tentang isu ekonomi. Perempuan tuh kan sebenarnya juga perlu, mereka itu juga memiliki kekuatan saja kan dengan basis ekonomi ya. Maka kenapa kemudian orang juga harus bebas dari kemiskinan. Makanya kemudian kenapa Aisyah sendiri juga sangat peduli sekali dengan pemberdayaan ekonomi. Bagi kita pemberdayaan ekonomi juga kunci kemandirian perempuan, kunci perempuan supaya bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Dia menghormati dirinya seperti itu, sebenarnya bagian dari pemberdayaan ekonomi. Terus kemudian bagaimana juga merespon isu-isu lingkungan yang saat ini, bagaimana perempuan itu adalah harus menjadi penjaga bumi juga, mencintai lingkungan. Maka kita punya gerakan ketahanan pangan Aisyah, karena kan COVID ini sangat luar biasa sekali ya. COVID ini sangat luar biasa sekali. Maka kemudian kita juga tidak tahu kapan berakhir. Sementara orang harus makan terus, ya kan? Maka kemudian Aisyah membuat gerakan ketahanan pangan. Gerakan ketahanan pangan itu, yuk sekarang kalau perempuan punya lahan di rumah harus ditanami apapun yang bisa kita makan. Makanlah apa yang kamu tanam, tanamlah apa yang kamu makan. Seperti itu, ya. Ini karena bagaimana kita juga harus peduli terhadap bumi ini, terhadap kehidupan manusia seperti itu. Nah, di era COVID ini kita juga, Aisyah juga sudah melakukan gerakan vaksinasi. Kita juga sudah vaksinasi kemarin, diberi tugas oleh Kementerian Kesehatan, Aisyah melakukan vaksinasi. Ya, sekarang juga di beberapa perguruan tinggi Aisyah, beberapa rumah sakit Aisyah, itu Aisyah juga vaksinasi. Kemudian gerakan untuk memberikan itu di filantropi tadi, termasuk memberikan sembako kepada perempuan-perempuan miskin, orang-orang miskin, memberikan bantuan alat untuk perempuan-perempuan ekonomi lemah. Jadi mereka bisa berusaha, misalnya kompor lah, kemudian wajan untuk kemudian mereka bisa berproduksi. Seperti itu juga dukungan-dukungan di dalam masa COVID ini. Selain kantor depan kita ini juga menjadi shelter kemarin. Shelter untuk perempuan yang shelter untuk perempuan, untuk laki-laki dan perempuan juga semua yang dia terkena COVID. Ya kan susah cari shelter ya, terus akhirnya kita ya sudah, mungkin dalam situasi krisis seperti ini salah satu kontribusi kemanusiaan kita adalah merelakan kantor kita untuk menjadi shelter. Kita pindah ke sini. Itu banyak kamar-kamar. Orang itu mungkin selama 2 tahun ya kita tidak berkantor di situ, karena kita relakan untuk, mungkin inilah cara kita, itu yang dimaksud dengan gerakan kebangsaan tadi, cara kita untuk menyumbang negara dalam situasi krisis seperti ini, kontribusi kita. Gerakan terus-menerus mempromosikan untuk bermasker. Nah, termasuk isu agama, ini juga isu masker, isu vaksin, isu COVID, ya kan? Ya misalnya ketika orang tidak mau bervaksin, kita kan harus bicara tentang misalnya kan orang mengatakan tidak halal. Aceh itu masih kecil sekali. Aceh itu vaksinnya kecil sekali. Nah, itu kan kita harus mengatakan bahwa keselamatan kita itu penting, ya kan? Misalnya ini babi pun, tapi kan keselamatan manusia menjadi penting karena belum ditemukan yang tidak babi. Itu yang kemudian kita komunikasikan, ya kan? Itu menjadi penting juga bahwa ternyata dalam situasi COVID saat ini kita pun juga harus menggunakan nilai-nilai agama untuk mendorong orang mau menggunakan masker, orang mau divaksin, orang taat terhadap protokol kesehatan. Karena banyak orang tidak percaya COVID karena mati itu Tuhan. Tapi kita harus mengatakan manusia itu harus berusaha untuk menyelamatkan hidupnya.
gitu. Itu kan juga nilai-nilai ajaran Islam. Nah, itu yang sebenarnya kita kontekstualisasikan terus dalam forum-forum pengajian gitu ya, untuk percaya bahwa ini tuh ada, dan menjaga keselamatan kita, keselamatan manusia, keselamatan saudara kita, ini menjadi bagian dari jihad kita. Iya, ini yang kita maknai dengan jihad. Jihad kita apa? Jihad untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ketika kita melakukan gerakan vaksinasi, ketika kita memberikan pengajian di komunitas tentang vaksin, ini adalah bagian dari jihad. Jihad apa? Jihad untuk menyelamatkan nyawa manusia. Nggak usah jihad pergi ke mana itu namanya. Jangan, itu bukan jihad, itu mati konyol. Jadi jihad itu ya di sini, di Indonesia ini berjihad untuk menyelamatkan nyawa manusia dengan memberi makanan kepada orang, dengan berbagi, dengan menggunakan masker. Ini juga yang kita reinterpretasi kembali tentang makna jihad itu adalah seperti itu. Ini yang terus menerus ya kita reinterpretasi ya tentang bagaimana nilai-nilai Islam sebenarnya, ajaran cinta kasih kita. Makanya kemudian ketika kita vaksinasi juga untuk semua masyarakat, tidak hanya untuk orang Islam. Seperti misalnya vaksinasi di Flores ya, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Itu Muhammadiyah bekerja sama dengan keuskupan. Semua. Ketika vaksinasi di Sorong, di Universitas Muhammadiyah, itu juga semua orang Muslim dan non-Muslim, termasuk saudara-saudara kita yang difabel ya, itu juga harus menjadi perhatian khusus. Jadi ketika kita itu teman-teman non-Muslim harus kita cari untuk kemudian juga kita vaksin. Ya ini bagian dari gerakan kita bahwa kita menerjemahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam itu untuk rahmat bagi semua, seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan takut bahwa akan melakukan Islamisasi, tidak ada, tapi bahwa kehadiran kita itu betul-betul membawa manfaat bagi orang lain. Itu yang juga menjadi bagian dari interpretasi kita. Jadi juga sangat very nationalist. Yes, tentu ya. Ya, karena kan dan juga sangat Pancasila ya. Iya, sangat Pancasila. Kita selalu bilang begini. Nah, makanya Muhammadiyah itu yang juga Aisyah tentu saja Darul Ahdi Wasyahadah. Darul Ahdi Wasyahadah itu bahwa Pancasila itu sudah harga mati. Yang menjadi nilai kita. Itu diyakini juga oleh Muhammadiyah. Tetapi kita tidak usah membuat tribun saya Pancasila, tidak perlu, tapi tindakan kita sudah menunjukkan itu ya. Karena kan sering euforia orang tuh beramai tribun seperti itu, tapi kita tidak perlu seperti itu kan gitu ya. Ya seperti itu. Enggak apa-apa. Nanti saya ini sebentar. Boleh, saya sedang ada tamu, nanti ke telepon ya. Sebentar boleh ya. Dan pertanyaan terakhir, saya tidak mau ambil terlalu banyak waktu dari Ibu. Kalau kan Ibu tadi cerita bahwa juga di Kamboja, di Pakistan, di sudah Mesir ya. Juga, apa respons dari masyarakat di sana, karena spiritnya saya merasa juga sangat khas Indonesia. Iya betul. Kalau spiritnya itu diekspor ke budaya yang lain, dengan kebiasaan yang lain, tradisi yang lain, konteks politik juga yang berbeda. Apakah juga ada mungkin feedback dari tim-tim di sana yang bilang kita harus mungkin adaptkan, karena tadi Ibu juga bilang kalau ke Sulawesi strateginya harus ada. Kalau secara internasional saya juga mungkin saya nanti juga akan, ini pertanyaan menarik yang sebenarnya saya tidak pernah terfikirkan, ya kan, bagaimana sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Ini saya juga nanti mungkin akan tanya di Mesir Mbak Tasya seperti apa, saya bisa informasikan ya. Mungkin Mbak Anita yang di Malaysia seperti apa, saya akan informasikan. Atau kalau saya juga bisa bicara dengan mereka. Iya, boleh. Nanti saya berikan. Iya, bisa. Saya beberapa teman. Menarik ya. Aku juga banyak ide yang saya disertasi, tapi juga untuk nanti. Iya. Bisa juga menulis artikel, karena boleh ya nanti ya, sama-sama ya. Senang sekali saya. Karena itu saya merasa dari gerakan nasional lokal ini menjadi intellectual spreading ya. Dan di konteks-konteks
dimanapun hak-hak perempuan juga masih kan, kalau Pakistan, kalau Mesir mungkin kalau lihat situasi perempuan dan compare dengan situasi perempuan di Indonesia masih sangat difficult ya. Iya betul. Sangat menarik ya. Iya betul. Ya mungkin saya bisa kasih contoh sedikit gitu ya. Tapi itu karena memang saya belum terpikir ya, Samia. Jadi mungkin nanti saya juga bisa cross check. Tapi itu menarik. Saya kira itu poin yang sangat menarik sekali. Ketika bahwa kita betul-betul ingin mempromosikan Islam yang wasatiyah, Islam dengan nilai nilai tengahan, Islam perempuan berkemajuan seperti itu. Nah misalnya seperti contoh di Kamboja ya, itu kan mereka sangat antusias sekali ya teman-teman yang ada di sana ya ketika kita dialog bagaimana tentang Islam seperti bahkan mereka kemudian mengadopsi, boleh nggak kami didampingi untuk mengadopsi sistem pendidikan Islam untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK di Kamboja. Itu bagi saya ini adalah salah satu contoh bahwa respon mereka itu sangat sepakat dengan nilai-nilai yang kita bawakan terkait dengan bagaimana harusnya perempuan itu diposisikan di dalam masyarakat, di dalam agama seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Jadi ada permintaan khusus bahwa kita pengen juga membuat TK karena pendidikan PAUD dimulai dari TK ini kan untuk bagaimana mereka belajar menjadi Islam. Islam yang baik itu kan mulai dari TK. Nah, mereka minta Aisyah itu minta panduannya, minta diajarin bagaimana itu teman-teman Muslim dari Kamboja. Ya, seperti itu. Terus kemarin juga dari Salwa Malaysia juga mengirim surat ke kita. Sudah bertemu, kita sudah audiensi dan mereka juga sangat sepakat dengan nilai-nilai yang kita sampaikan terkait dengan apa peran-peran Aisyah sebagai organisasi perempuan muslim seperti itu. Itu Salwa Malaysia, organisasi yang ada di Malaysia. Ini dalam konteks ini dulu ya, organisasi perempuannya dulu ya. Jadi itu dua contoh itu juga menunjukkan bahwa nilai-nilai itu juga sangat sepakat sekali begitu ya. Ya ini yang sebenarnya terus. Nah, kemarin saya juga pernah diminta membuat podcast dengan NU, Australian National University. Ya, terkait bagaimana sebenarnya apakah ditanyakan kepada saya apakah agama itu masih kontekstual tidak untuk menjawab problem-problem sosial. Saya sampaikan masih sangat kontekstual sekali, khususnya saya bicara konteks Indonesia ya. Saya bilang, kalau untuk konteks Indonesia sangat, apalagi saat ini di era digital saat ini, agama justru semakin membawa perempuan ke domestik gitu kan ya, membawa perempuan tuh ke domestik. Nah ini kan harus kemudian kita bangun narasi-narasi baru bagaimana. Nah kemudian kita bicara tentang sejarah, bagaimana misalnya saya juga sering kalau diminta bicara itu saya selalu bicara sejarah masa lalu juga. Misalnya bagaimana tokoh-tokoh Aisyah pada tahun 1928 dalam Kongres Perempuan Indonesia sudah berpidato di hadapan organisasi-organisasi perempuan yang lain. Itu adalah Ibu Munjiah dan Ibu Hayyinah yang dia bicara tentang persatuan Indonesia, bicara tentang derajat perempuan Indonesia. Pertama, bahwa perempuan-perempuan masa lalu itu hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, tapi sudah memikirkan bangsanya. Yang kedua, mereka sudah bersama-sama dengan perempuan-perempuan dari organisasi lain. Tidak hanya organisasinya sendiri, kita harus terbuka sebagai. Nah, ini yang menjadi nilai penting ketika berbicara kepada mengisi di dalam forum gitu. Saya itu juga sampaikan tentang bagaimana sejarah Aisyah. Kemudian kalau tadi bicara tentang suara Aisyah juga bagaimana nilai-nilai berita-berita di suara Aisyah itu semua bicara tentang Islam wasatiyah, bicara tentang pemuliaan terhadap perempuan, bicara tentang pentingnya perempuan untuk berdakwah seperti itu. Misalnya Nyai Walidah, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan sebenarnya ketika dia berdakwah kemana-mana naik kuda, tapi kan tidak pernah disampaikan di sejarah, ya kan? Dalam film aja kemarin nggak muncul filmnya Sang Pencerah. Saya belum ada kesempatan untuk nonton film itu. Oh belum ya? Kalau ibu ada link atau apa-apa? Nanti saya coba tanya ya. Itu yang link yang Nyai Walian yang Nyai Ahmad Dahlan ya? Atau yang?
lihat trailer di YouTube tapi belum menonton. Oh gitu-gitu ya. Coba nanti saya tanya ya. Pokoknya diingatkan ya. Ya sebenarnya kan itu contoh-contoh sejarah yang mengajarkan kepada kita saat ini. Jangan kemudian kita justru kembali ke domestik. Jangan kita kemudian menyempitkan peran-peran kita gitu, karena sejarah sudah menunjukkan itu bahwa tokoh-tokoh Aisyah itu adalah tokoh-tokoh yang sudah sangat menasional dan peduli terhadap persoalan bangsanya. Seperti itu yang sebenarnya sering kita sampaikan. Itu semua sudah, itu mereka yang saya baca dan wow, saya pikir luar biasa. Kalau kita belajar hidupnya, semua itu microshiftnya itu gila di konteks mereka itu seperti betul. Beyond kan? Beyond dia. Iya betul. Tapi di masa sekarang kita mau mundur. Iya betul. Iya betul. Dan itu ya mungkin banyak yang belum tahu tentang sejarah tokoh-tokoh ini karena sejarahnya itu masih sangat fragmented. Tetapi kalau kita lihat sejarah itu di Indonesia masih sangat unik compared to other countries. Iya betul sekali. Wah, terima kasih banyak. Sama-sama Samia. Semoga tidak apa-apa. Saya senang juga nanti. Ya kalau misalnya masih ada yang mau dikonfirmasi, silahkan dengan senang hati. Kan ada juga janjian dengan tim sejarah Oh gitu. Jadi ya saya mungkin lebih ke